Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Reci dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan membawakan materi yaitu sumber hukum ajaran Islam atau sumber hukum Islam. Sebelumnya, subscribe dan like dulu ya. Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Saya akan membawakan materi yaitu sumber hukum Islam. Apa sih itu sumber hukum Islam? Pasti akan timbul dalam benak kita, apa sih itu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama itu sumber, yang artinya pedoman atau acuan. Yang kedua yaitu hukum, yang artinya sebuah aturan. Dan yang ketiga yaitu Islam, yaitu sebuah agama yang membawakan keselamatan bagi pemeluknya. Sehingga sumber hukum Islam adalah sebuah pedoman atau acuan dasar untuk menjalankan semua syariat Islam. Sumber hukum Islam ini terdiri dari 3 acuan utama. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu As-Sunnah atau hadis, yang ketiga yaitu ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran secara kalamullah merupakan sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara harfiah, Al-Quran merupakan suatu bacaan yang sempurna. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam ini apa sih? Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu adalah sebagai pedoman utama atau pedoman global secara umum dalam menjalankan semua kegiatan atau semua kehidupan. Al-Quran ini tidak memperinci segala hal kecuali 2 hal yang diperinci di dalam Al-Quran, yaitu tentang peribadatan, yang kedua itu tentang keluarga. Yang selanjutnya itu keistimewaan, bukti kebenaran, dan manfaat menjalankan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Yang pertama yaitu tidak sah salat seseorang jika dia tidak membaca Al-Quran. Al-Quran terpelihara dari tahrif atau perubahan dan tabdil, yaitu penggantian. Al-Quran terjaga dari pertentangan kontradiksi. Al-Quran itu sebagai penawar atau obat. Al-Quran membawa syafaat. Al-Quran mempunyai pengaruh atau mempengaruhi jin dan manusia. Al-Quran membawa sebagai obat penenang hati. Dan keistimewaan lainnya Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu pengertian As-Sunnah. Menurut bahasa, As-Sunnah memiliki beberapa arti, yaitu jadid, jauhan, dan kabar, dan lain-lainnya, yaitu kata sunnah ini berarti praktik kebiasaan atau pedoman dalam melakukan sesuatu atau prosedur. Pembagian as-sunnah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sunnah qauliyah, sunnah perkataan, sunnah fi'liyah, dan yang terakhir itu sunnah takriyah. Selanjutnya yaitu kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam itu menempati nomor 2 setelah Al-Quran. Jadi as-sunnah ini memperjelas dalil-dalil yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau dalil-dalil yang tidak diperinci di dalam Al-Quran. Di situ terdapat 3 itu Al-Quran, 3 as-sunnah ini, 3 fungsinya yaitu bayan tahtil, bayan tahsi, bayan ta'yin. Fungsi itu yaitu yang pertama itu sebagai penjelas dari Al-Quran, yang kedua yaitu menentukan hukumnya tersendiri, menguatkan sebuah hukum, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa ialah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan sesuatu dan berbagai urusan atau perbuatan. Ijtihad ini secara memiliki fungsi dan kedudukannya. Fungsi ijtihad yaitu menetapkan hukum sesuatu yang tidak terdapat dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan kedudukan ijtihad yaitu menempati kedudukan ketiga, yaitu setelah Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Bentuk-bentuk ijtihad itu ada 4. Yang pertama itu ijma, yang kedua yaitu qiyas, yang ketiga yaitu maslahah mursalah, yang terakhir yaitu urf. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.